wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Naura Apriliarini dan Nadia Ramadhani. Hari ini saya akan izin kepada Ibu untuk mewawancarai terkait untuk memenuhi tugas etika hukum dan kesehatan. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Yang pertama yaitu seorang ibu hamil muda yang belum menikah menghadapi dilema antara melanjutkan kehamilan atau melakukan aborsi. Bagaimana ibu dapat memberikan dukungan dan bimbingan etis tanpa menghakimi pilihannya, dan bagaimana prinsip-prinsip otonomi pasien dan benefisiensi dapat diterapkan dalam situasi ini. Baik, ini kan karena ada kasus ibu hamil muda belum menikah ya Mbak, tetapi hamil. Artinya belum menikah dan kehamilan adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, dan butuh solusi yang berbeda pula, ya kan? Nah, kemudian kita jelaskan resiko-resikonya. Kenapa sampai ibu hamil tersebut belum menikah tetapi sudah hamil. Kemudian kan akhirnya pengennya aborsi gitu nggih. Nah, kita jelaskan tanpa memang menghakimi dengan bahasa yang sederhana sehingga ibu hamil tersebut bisa memahami. Selanjutnya, seorang bidan kandungan mengetahui bahwa seorang pasien hamil memiliki penyakit genetik yang serius pada janinnya. Bagaimana sih ibu dapat menyampaikan informasi ini kepada pasien dengan cara yang etis dan empatik sambil menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang kehamilannya, dan apa saja pertimbangan etis yang perlu ibu pertimbangkan? Baik. Tentunya sebagai seorang bidan, ketika menyampaikan kepada ibu hamil yang memiliki penyakit genetik pada janinnya, kita menyampaikan dengan bahasa yang sederhana juga, mudah dipahami. Kemudian kita menunggu feedback dari ibu hamil tersebut. Sesudah mengetahui secara jelas, nanti kan ibu hamil tersebut bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan tentunya dengan melibatkan keluarganya. Selanjutnya, seorang bidan menghadapi situasi di mana seorang pasien hamil menolak perawatan medis yang direkomendasikan bidan. Bagaimana ibu dapat menghormati otonomi pasien sambil memastikan keselamatan ibu dan janin, dan bagaimana ibu dapat mengkomunikasikan keprihatinannya kepada keluarga pasien secara etis. Nah, ini kita juga tanya kenapa pasien tersebut menolak ya, jelaskan alasannya. Kemudian ketika kita sudah mendengarkan alasannya menolak, kita juga jelaskan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ya. Selanjutnya, ibu bisa ceritakan tentang kasus kehamilan yang paling menantang secara etis yang ibu pernah tangani. Apa yang membuat kasus tersebut menjadi dilema? Iya, begini Mbak, pernah ada kasus kehamilan yang paling menantang ya. Oke. Ibu dengan kontrak kerja yang sebenarnya tidak boleh hamil selama kontrak tersebut, tetapi namanya kehamilan kan memang tidak bisa dihindari ya kadang ya. Nah itu ya, mereka itu pertimbangannya antara ekonomi atau kehamilan, otomatis kan berpengaruh dengan kehidupan sosialnya ya. Nah itu ya, kita memang jelaskan kenapa sih bisa seperti itu ya. Kemudian itu tadi dilemanya, mau pilih ekonomi atau kehamilan. Kalau ya, karena resikonya kalau hamil kan dia otomatis berhenti bekerja. Nah, sementara ibu hamil tersebut nanti mau melahirkan kan butuh biaya. Nah, itu yang ke hubungannya ke sosialnya, mengambil keputusan sosial. Ya. Selanjutnya, bagaimana hukum mengatur hak-hak pasien hamil dalam pengambilan keputusan medis, termasuk hak untuk menolak perawatan. Apa saja implikasi hukum jika pasien hamil menolak perawatan yang dapat menyelamatkan nyawanya atau nyawa janinnya? Nah, itu sesudah kita jelaskan tadi seperti yang tadi ya, misalnya kita sudah jelaskan resikonya terlebih dahulu. Sesudah tahu resikonya, otomatis ibu juga bisa mengambil keputusan untuk keselamatan ibu dan bayinya. Nah, untuk melindungi kita sebagai petugas kesehatan apabila ada tuntutan hukum ya, karena sebenarnya kan pasien butuh perawatan seperti ABCD. Nah, kita butuh informed consent dan informed choice untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Ibu, saya melanjutkan untuk kesimpulannya.
Apa saja ketentuan hukum yang mengatur aborsi di Indonesia? Bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktek klinis? Apa saja tantangan hukum dan etis yang dihadapi tenaga kesehatan dalam menangani kasus aborsi? Nah, ini tentu saja ada undang-undang kesehatan ya Mbak yang mengatur aborsi di Indonesia, bahwa sebenarnya aborsi kan tidak boleh ya, kecuali memang dengan alasan medis yang bisa membahayakan ibunya. Itu pun harus melalui kajian yang banyak lah, barulah bisa mengambil keputusan aborsi tersebut. Kemudian yaitu yang diterapkan dalam praktek klinis, yaitu kecuali tindakan aborsi itu lebih banyak manfaatnya, mungkin bisa dilaksanakan. Tetapi kalau tidak ada alasan medis yang mendesak, itu pasti juga tidak boleh. Cuma memang begini, di masyarakat kita kan mungkin kadang buta hukum lah ya. Nah, maunya seenaknya sendiri. Nah, itu bagaimana kita mengkomunikasikan kepada pasien terhadap keputusan aborsi yang bertentangan dengan hukum. Baik, Bu, selanjutnya bagaimana hukum melindungi kerahasiaan informasi medis pasien hamil? Apa saja batasan kerahasiaan tersebut, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman terhadap keselamatan ibu dan janin? Ya, baik. Ini untuk kerahasiaan informasi medis pasien hamil. Itu kan setiap ibu hamil atau pasien lah ya, kan ada rekam medis. Nah, itu memang bersifat rahasia. Tidak semua orang bisa mengakses informasi tersebut, kecuali untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan hukum. Itu pun harus ada permintaan tertulis dari kepolisian ataupun pengadilan, misalnya seperti itu. Ya. Baik, Bu, selanjutnya ada bagaimana Undang-Undang Kesehatan mengatur tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kehamilan yang aman dan berkualitas. Apa saja sanksi hukum yang dapat dijatuhkan jika tenaga kesehatan lalai dalam menjalankan tugasnya? Ya. Sebagai seorang tenaga kesehatan, kita otomatis harus memberikan pelayanan prima kepada pasien. Seandainya ada tadi apa ini yang tidak sesuai ya, atau lalai kita dalam menjalankan tugasnya, mungkin sanksinya bisa, contohnya izin operasional yang dihentikan, kemudian sanksi hukum yang lain sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak, mengatur akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Bagaimana peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi? Baik, seperti sudah selalu dijelaskan, kita itu bekerja ada SOP-nya. Contohnya ibu itu mendapat 12 T. Nah, kalau dulu kan 5 T ya, artinya itu tadi harus disesuaikan. Kemudian semua nakes harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Ya, dibuktikan dengan itu tadi apa? Selanjutnya ada bagaimana perundang-undangan di Indonesia mengatur penggunaan teknologi reproduksi berbantu atau TRB pada kasus kehamilan. Apa saja pertimbangan etis dan hukum yang perlu diperhatikan dalam penggunaan reproduksi terbantu? Ini contohnya misalnya kayak bayi tabung gitu ya Mbak. Nah, itu juga harus sesuai SOP dan tidak menyalahi hukum. Misal kalau bayi tabungan harus berasal dari pasangan yang tidak sah.